Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Nur Asin akan sedikit menjelaskan tentang materi editing. Materi ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mengikuti mata kuliah jurnalistik. Jadi editing itu adalah proses menyunting atau menyunting ya. Jadi suatu proses dalam pekerjaan redaksi yang sifatnya mempertimbangkan setiap materi publikasi secara substansial serta upgrading teknik teknis penyajian materi publikasi setelah melewati penilaian substansi dipandang layak untuk disiarkan. Staf redaksi yang melakukan editing bisa disebut editor atau redaktur. Nah, ini ya, jadi ada tim redaksi yang tugasnya salah satunya mengecek tulisan ini layak atau tidak. Kemudian tujuan editing adalah menjadikan materi publikasi, naskah, foto maupun bahan publikasi lain dapat menyampaikan pesan secara efektif. Dapat dipahami pembaca dengan cepat dengan menggunakan waktu sesingkat mungkin dan termuat dalam media dengan pemakaian tempat yang efisien pula. Kemudian penyampaian pesan dengan menggunakan waktu dan tempat atau space yang efisien serta teknik penyampaian yang efektif merupakan prinsip pokok jurnalistik. Asas yang berlaku dalam jurnalistik memang menghendaki komunikasi berlangsung dengan cepat dan jelas dalam waktu dan tempat yang relatif terbatas. Itu penjelasannya. Kemudian selanjutnya, sebagai filter terakhir dalam jajaran redaksi, redaktur memiliki wewenang untuk memperbaiki atau mengubah laporan reporter dan artikel opini agar sesuai dengan standar penulisan yang telah ditentukan, yaitu tulisan yang efisien dan efektif. Itu ya, di filter. Uh, Kemudian cakupan editing meliputi pemeriksaan dan perbaikan atau upgrading naskah baik secara teknis maupun non teknis. Bisa juga kelengkapan isinya, misalkan 5W1 hanya sudah ada atau belum, cara penulisan kalimatnya, kemudian cara pengutipan, tanda baca, ejaan dan yang lain bisa dicek. Pemeriksaan dan perbaikan naskah berdasarkan aspek non teknis pada dasarnya adalah pemeriksaan perihal substansi sebuah naskah. Sedangkan pemeriksaan dan perbaikan naskah dari aspek teknisnya adalah mengupayakan agar penyajian naskah menjadi lebih efisien dan penyampaian pesan menjadi efektif. Ini adalah cakupan editing. Kemudian editing, ketika membaca naskah, seorang redaktur harus berpikir apakah isi dan teknik penyajian naskah sudah sesuai dengan kriteria yang dirumuskan dalam politik redaksian atau belum. Sedang ketika redaktur memeriksa, memilih dan kemudian memperbaiki naskah, ia harus berpikir apakah naskah sudah disajikan sedemikian rupa sehingga membantu penyampaian informasi yang efektif dan efisien. Jadi untuk memudahkan tugas seorang redaktur atau editor, jadi penulis sendiri itu baiknya sebelum uh, uh, menyerahkan kepada editor atau redaktur atau mengunggah, jadi bisa ngedit sendiri gitu ya menurut penulis agar meminimalisir kesalahan. Kemudian editing, redaktur dituntut kritis terhadap tulisan naskah yang diterima. Sikap kritis tidak hanya naskah harus memenuhi standar jurnalistik, tetapi juga apakah isinya sudah sesuai dengan politik redaksian, sudah sesuai dengan kebutuhan pembaca atau belum. Nah, apalagi kalau seandainya ada tulisan yang sumbernya tidak jelas, lah itu perlu di cross check. Ini layak atau kalau tidak layak ya tidak perlu diterbitkan gitu ya. Kalau layak diterbitkan. Aspek yang dipertimbangkan ketika melakukan editing antara lain news value atau nilai beritanya. Artinya kalau tidak semua naskah bisa dimuat dan harus dipilih, maka harus memilih mana yang memiliki news value paling tinggi gitu ya. Biasanya wartawan itu ada yang banyak yang menulis, kemudian pertimbangannya news value salah satunya. Kemudian relevansi, artinya apakah isi naskah bermanfaat dan relevan untuk disampaikan kepada para pembaca atau tidak. Maksudnya apakah penting dan menarik bagi mereka. Kalau tidak penting ya dipertimbangkan. Bisa dikatakan penting jika informasinya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan pembaca, sedang menarik jika mampu mengusik dan memikat perhatian pembaca. Nah, ini angle ya, angle atau sudut pandang. Sudut pandang yang baik adalah yang bukan pengulangan pemberitaan yang sudah disiarkan sebelumnya. Jadi jangan mengulang
pemberitaan yang sudah disiarkan sebelumnya, karena itu akan jenuh ya, baik oleh media sendiri maupun media lain. Kalau pengulangan, maka fakta yang disajikan harus lebih lengkap atau memiliki hal yang lebih baru. Boleh asalkan tentunya faktanya berbeda dengan sebelumnya, maksudnya lebih lengkap, data lebih baru dan sebagainya. Aspek pelanggaran etika jurnalistik ya, ini ya. Aspek pelanggaran etika jurnalistik acuannya bisa dua, yaitu kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan secara nasional dan yang ditetapkan secara internal di suatu media. Bentuk pelanggaran bisa pencemaran nama baik orang atau institusi, deskripsi yang sangat jelas terhadap sesuatu yang dilarang, misalnya deskripsi soal sadisme atau pemaparan seks. Ini nggak boleh. Jadi seandainya ada pembunuhan, kita memaparkan bagaimana proses pembunuhan yang sadis itu jangan. Apalagi kalau pemaparan kasus seks, seandainya ada pemerkosaan, kita paparkan bagaimana proses terjadinya secara vulgar, itu tidak boleh. Jadi itu melanggar etika jurnalistik. Kemudian aspek hukum, unsur yang memungkinkan adanya tuntutan hukum dari pihak lain harus dihilangkan. Untuk itu redaktur atau wartawan harus jeli ya, agar tidak terjadi pelanggaran hukum, karena ada pelanggaran hukum nanti bisa berakibat kepada aspek hukum dan bisa dipidana. Kemudian keberimbangan, jadi balance dan ketidakberpihakan. Jadi keberimbangan adalah memberi kesempatan yang sama bagi dua pihak yang berseberangan untuk memberikan kesaksian atau tanggapan dengan porsi yang sama juga, sedang fairness adalah sikap tidak memihak salah satu pihak yang berselisih. Kalau keberimbangan, nah ini penting dalam menulis berita agar tidak timpang ya, atau kadang ketika menulis berita, keberimbangan dalam menulis berita itu kadang juga ada yang menyebutnya cover both side. Kemudian masalah SARA, ada sejumlah hal yang mengandung unsur yang secara politis dilarang untuk disiarkan, yaitu menyangkut SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau menyinggung masalah ini dihindari ya. Batasnya memang tidak cukup jelas, karena itu seorang redaktur harus memiliki pikiran jernih untuk mempertimbangkan apa saja yang betul-betul masuk SARA untuk bisa didiskusikan di internal. Kemudian perbaikan teknis, aspek teknis, jika semua aspek non teknis sudah beres, barulah editing, memasuki pekerjaan teknis, yaitu upgrading naskah yang mengupayakan penyajian menjadi efisien dan penyampaian menjadi lebih efektif. Struktur tulisan, ya, struktur laporan yang diserahkan reporter masuk yang perlu dinilai ulang. Sangat mungkin terjadi ada sejumlah alinea yang harus dipertukarkan letaknya, maksudnya dipindah-pindah, agar jalan pikiran naskah tersebut menjadi lebih jernih dan mudah dibaca. Jika yang disunting berita langsung, maka patokannya adalah pola piramida terbalik. Kalau itu berita langsung seperti strike news. Editing, kalau naskah yang disunting berbentuk features, laporan in-depth atau artikel opini, maka struktur tulisan lebih banyak ditentukan oleh tahapan atau uraian yang bersambung dengan baik satu sama lain, yang memungkinkan pembaca di bawah memahami persoalan secara mudah, terang, terhindar dari pengulangan, serta tidak berbelit-belit. Pemeriksaan struktur tulisan dimulai dengan melihat keterkaitan logis antar alinea sejak alinea pertama sampai akhir. Nah, ini dibaca dari awal sampai akhir, apakah ada yang nyambung atau tidak, logis atau tidak, dan sebagainya. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi editing. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.